Sobat, katanya dautannya kayak kopi sama pisang goreng sobat. Oke sobat, setelah sekian hari penyemprotan herbisidanya, dan yang saatnya kedua kita adalah sistem basah sobat. Ada sobat tani ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur sobat tani, salam seperjuangan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan salam sehat untuk kita semua sobat. Bersama Pak Isfari Channel, di sini kita saling berbagi sobat, mencari solusi untuk kita dapat bagikan, kita saling bertukar pikiran. Tujuannya sama sobat, untuk meringankan beban kita, meringankan pekerjaan kita sebagai petani. Karena petani itu bila dirunut dari awal hingga akhir, pekerjaan kita itu banyak sobat. Oleh karena itu dengan kita sharing, barangkali ada yang membutuhkan, barangkali bermanfaat. Jika dirasa tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan saja sobat. Oke sobat, untuk kali ini kita akan membahas, karena di daerah kami pasca panen sobat, sehingga kita sebelum mempersiapkan untuk mengolah lahan, juga kita harus mempersiapkan pembenihan. Oke sobat, ikuti langkah-langkah kami. Yuk kita ke sawah dulu. Empretnya sobat. Dalam pembibitan atau persemaian, kita mengenal dua sistem irigasi. Yang pertama sistem irigasi kering, dan yang kedua adalah sistem basah sobat. Di mana sistem kering kita biasa pakai jikalau kita masuk pada musim kemarau, di mana di saat air susah didapat. Cara yang kita pakai adalah dengan menabur benihnya di atas lahan kita yang sudah dipersiapkan. Setelahnya kita bisa menutupi dengan sesuatu apapun, asalkan bisa melindungi dari sengatan matahari. Cara yang sering dipakai di daerah saya, yang sering juga saya pakai, dengan cara menutupi jerami sisa panenan yang kemarin sobat. Setelah 1 minggu kemudian, kita bisa ambil kembali jeraminya di saat benih dirasa sudah bisa menahan serangan panasnya matahari. Dan kali ini saya mengambil cara antara kering dengan basah. Itu gini sobat, kemarin sudah saya lakukan sobat, cuman saya tidak bawa kamera. Hari ini saya praktekkan saja untuk menyingkat waktu. Saya ambil ini HR, ketika lahannya masih berupa endut sebelum kita sebar sobat, kita bikin begini supaya lebih halus. Dan setelah kita sebar, agar tidak dikerumunin emprit dan bisa terlindung dari sengatan matahari sehingga tunasnya tidak sampai mati, saya pakai cara ini agar menutupi padi yang atau yang kita sebar. Ini sobat, ini sengaja saya sisakan dari kemarin untuk saya praktekkan, saya kamera sobat. Yang kemarin saat masih ada endutnya lebih enak, lebih mudah sobat untuk menutupi, karena masih belotong, belum belotong sobat. Nah ini sudah agak kering, jadi agak mungkin gini sobat. Ini kalau ada endutnya masih mudah. Ini otomatis tertutupi sudah sobat. Dan setelah tumbuh benihnya, kita amati biasanya gulma ikut tumbuh sobat. Apalagi di daerah kita yang notabene sawah tanda hujan, yang seringkali gulma menjadi persoalan tersendiri.
Lalu bagaimanakah caranya bila gulma ikut tumbuh dalam persemaian kita sobat? Apalagi kalau sampai gulmanya dari jenis jawan yang mirip dengan padi. Kalau ini sampai pindah tanam dan besok ditanam pada lahan kita, ini akan menjadi repot karena bila diherbisida biasanya tidak mempan. Kalau sampai gede lalu berbunga, ini bisa menyebabkan pengundang emprit sobat. Dan kalau sudah telat begini sobat, cara yang paling ampuh ya dengan tangan manual. Kembali kepada bahasan kita bahwa cara mengherbisida untuk persemaian sobat. Di saya ini sobat, saya mempunyai satu petak yang ada 3 tahapan penyemaian. Yang pertama sudah tumbuh 7 hari sebar, yang kedua masih proses perendaman, dan yang ketiga masih belum saya rendam. Namun persiapan lahannya dalam satu petak yang tidak saya bedakan. Saya menyemprot dengan herbisida Nugros beserta Serendi, saya gabung. Untuk persemaian saya yang sudah berumur 7 hari ini saya semprot, dan lahan yang masih kosong ini juga saya semprot sobat. Alasan kenapa 7 hari sudah berani nyemprot kok tidak nunggu umur setelah 10 hari kemudian, karena umur pas 7 hari sebar ini berbarengan dengan rumputnya yang sudah mulai nampak sobat. Saya takut kalau nyemprot kelamaan waktunya sudah terlanjur besar sehingga butuh dosis yang juga lebih gede. Ini juga mengakibatkan nanti stres benih saya sobat. Intinya mumpung masih kecil akan sangat mudah diberantas. Dan inilah hasilnya sobat, setelah 1 minggu berlalu penyemprotan herbisidanya, alhamdulillah rumputnya sudah mulai mati. Yang kemarin kelihatan mulai pecah kulit dan mulai tumbuh rumputnya masih kecil-kecil. Setelah kita lakukan penyemprotan lalu kita keringkan selama 24 jam, setelahnya terus kita airi. Setelah kita airi selama 3 hari, alhamdulillah rumputnya sudah mulai mati dan kelihatan bersih. Ben dhisik gentenan banyune ben keduman Pak De. Yo. Aku tak keri-keri ya, ora kengen ben. Dan sudah siap kembali untuk sebar benihnya di lahan yang kemarin kita herbisida sobat. Tinggal 1-2 yang tumbuh itu yang tinggi, sisa padi yang tumbuh, bukan rumput. Maaf ya sobat, papan pembenihannya atau persemaian saya jelek, tapi tidak mengurangi dari esensi sebuah persemaian, yang dari sinilah nanti tonase unggul dilahirkan. Semoga kita bisa mendapatkan tonase yang melimpah sobat. Oke sobat, setelah sekian hari penyemprotan herbisidanya, saatnya kita mengoreksi dan mengamatinya sobat. Apa yang akan terjadi atau efek samping apa yang terjadi nanti. Kelihatannya setelah kita amati sobat, daunnya justru lebih bersih sobat, dan batangnya lebih kokoh, lebih bening. Ini bisa diartikan menurut saya kalau di pembenihan ini tanpa fungisida pun sepertinya oke-oke saja sobat. Apakah bisa diartikan juga bahwa herbisida ini mempunyai efek seperti fungisida? Silahkan komen ya sobat. Nah ini sobat,
Dan keuntungan yang kedua sobat, biasanya saat nanti pencabutan benih ini lebih empuk biasanya sobat, sehingga tidak menimbulkan memar yang terlalu atau tidak menimbulkan patah tulang ya sobat, sehingga saat pindah tanam nanti tidak stres dahulu sobat. Demikian sobat dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas ataupun salah ucap dalam saya menyampaikan. Oh ya sobat, ketemu dengan tukang daudnya sobat, katanya dautannya kayak kopi sama pisang goreng sobat, maknyus rasanya sobat. Hihihi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.